Iran, saudara. Tambah lagi yang baru saja, saudara, Venezuela, saudara. Ya, presiden ditangkap oleh Amerika, saudara. Jadi sudah di mana-mana dunia makin gelap. Bahkan hukum internasional sudah seperti hukum rimba saja. Banyak terjadi macam-macam. Kalau kita bisa renungkan, dunia itu semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Tapi saudara tahu, justru semakin gelap itulah makin dekat dengan new wonder. Makin dekat dengan terang Tuhan yang datang. Makin dekat dengan lawatan Tuhan datang. Kita bisa lihat sejarah, lawatan Tuhan datang adalah saat kegelapan paling gelap. Saudara, saudara, terang Tuhan mulai datang, gelap paling gelap. Yesaya 60 berkata, saudara, dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman, justru saat gelap makin gelap, makin kelam hati bangsa-bangsa. Saat itulah terang Tuhan turun. Saat itulah terang Tuhan datang atas kita umatnya, saudara. Jadi itu suatu luar biasa. Ya, saya percaya kalau Tuhan memberikan tema New Wonder. Kali ini tema itu bukan sekedar tema atau sekedar rema biasa. Ini lebih daripada rema. Ya, tiap tahun ada rema. Semua rema luar biasa sekali. Yang terakhir rema, double favor. Semua banyak sekali yang ngalami. Yang percaya, yang tadi ngalami banyak sekali. Kali ini New Wonder itu luar biasa juga. Sangat luar biasa. Tapi saya percaya ini sesuatu yang khusus karena mengandung rema Tuhan datang. Sudah, waktunya Tuhan datang. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau waktunya Tuhan datang, itu sesuatu yang indah terjadi. Jadi enggak kegelap, enggak kebetulan. Tuhan berikan the year of New Wonder. Tahun ini, saudara. Itu tahun yang luar biasa. Lalu ayat yang kedua dan seterusnya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Tadi saya sebutkan. Namanya siapa, saudara? Manoah. Istrinya mandul. Ternyata dia mengalami istrinya mandul, tidak beranak. Jadi ini pasangan yang mandul, pasangan yang tidak punya anak, saudara. Dikatakan. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman padanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi, ini luar biasa, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, saudara. Dari kisah ini kita juga sudah bisa tangkap satu sedikit tentang New Wonder, saudara. Si mandul, mereka itu mandul, saudara. Pasangan yang mandul karena istrinya Manoah mandul, saudara. Tapi dikatakan di sini, saudara, dikatakan memang kau mandul tidak beranak, tetapi kau akan mengandung. Mandul itu nggak bisa. Nah, ini wonder, saudara, dan melahirkan seorang anak laki-laki, saudara. Saya percaya ini cocok dengan yang sedang kita pelajari, bagaimana mereka bisa mengalami new wonder dalam kehidupan mereka. Saya sambung pelajarannya, saudara. Kalau tadi karena bangsa Israel yang hidup jahat di mata Tuhan, hidup dalam dosa sehingga mereka menderita, saudara. Seperti Adam dan Hawa, hidupnya baik, diciptakan luar biasa. Tapi saat melanggar firman, hidup dalam dosa, akhirnya mereka menderita kehidupan mereka, saudara. Tapi dari ayat ini kita juga bisa melihat, saudara, juga sekarang Manoah dan istrinya saat itu juga sedang alami karena pasangan yang mandul, saudara. Dan saya percaya Manoah dan istrinya itu mengalami musibah atau bencana atau sesuatu yang tidak baik, saudara, bukan karena dosa. Saudara, zaman dulu kadang-kadang kalau seorang mandul dianggap ini berbuat dosa. Ini kena kutuk dari Tuhan. Dianggap seperti itu, saudara. Tapi sebenarnya tidak selalu.
orang yang sedang mengalami musibah, orang yang sedang mengalami penderitaan, saudara, belum tentu berdosa. Orang yang doanya belum dijawab, belum tentu berdosa. Orang yang sedang mengalami sesuatu, belum tentu berdosa, saudara. Seperti Manoah dan istrinya, saudara. Malah dikatakan Tuhan berkenan pada mereka, maka malaikat Tuhan datang pada mereka. Malah dikatakan justru saat kegelapan Tuhan memberikan new wonder. Akan ada wonder, akan ada keajaiban. Oh, yang baru dilakukan oleh Tuhan, yang selamanya belum pernah dia alami karena mandul sejak awal, belum pernah ngandung dan punya. Ini suatu yang baru terjadi dalam kehidupan mereka, yang ajaib, yang harusnya nggak bisa jadi bisa, saudara. Jadi saya ajak saudara petik pelajaran untuk 2 ayat ini, saudara. Ya, dosa bisa membuat penderitaan. Tapi waktu seseorang sedang mengalami penderitaan atau bencana atau apapun kegelapan, saudara, belum tentu karena dia berbuat dosa. Sama seperti yang dialami Manoah dan istrinya. Ya, saya sangat percaya mereka mandul bukan karena dosa. Nyatanya dipilih oleh Tuhan untuk jadi jawaban bagi bangsanya. Untuk melahirkan Simpson. Untuk melahirkan new wonder. Yang akhirnya justru jadi jawaban dalam kehidupannya. Jadi saat itu mereka dapat visi daripada Tuhan. Akan mengandung. Akan melahirkan seorang anak. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang akan bawa pemulihan bangsanya. Mereka dapat visi itu, saudara. Tapi sekali lagi bukan karena dosa, saudara. Ya, seperti firman Tuhan, minggu kemarin, saya bacakan yang kemarin, saudara. Keluaran 17 ayat ke-1. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke persinggahan. Saudara, sesuai dengan titah Tuhan. Saya ulangi ya. Sesuai dengan titah Tuhan. Waktu mereka dapat visi Tuhan, janji. Mereka keluar dari perbudakan menuju tanah yang dijanjikan. Mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya, menuju, saudara, rema, visi yang Tuhan berikan, saudara. Di sini dikatakan dari satu tempat persinggahan, sembilan lain. Bahkan ditulis jelas sekali sesuai dengan titah Tuhan. Mereka saat itu dituntun dengan tiang awan, tiang api. Mereka ikuti. Namun sekali lagi sesuai dengan titah Tuhan, rema Tuhan, saudara. Ya, lalu berkembanglah mereka di Rafidim di sana, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi tidak selalu kalau kita sedang dapat visi Tuhan, ya pasti ya semua lancar, nggak ada masalah. Tidak, kadang-kadang orang salah. Loh, katanya visi dari Tuhan. Kok nyatanya ngalami masalah. Nyatanya dapat kesulitan. Namanya kok ngalami pencabutan izin misalnya termasuk itu. Saudara sekali, visi itu selalu, saudara. Visi benar. Selalu ngalami juga proses dalam perjalanan. Bangsa Israel mengalami proses di padang gurun, saudara. Tapi itu ada proses, tetap endingnya sampai pada tanah yang dijanjikan Tuhan. Visi Tuhan tetap digenapi. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang berjanji dan menggenapi janjinya. Dan sungguh-sungguh akhirnya umat Allah mendapatkan tanah perjanjian, saudara. Ya, bangsa ini sama, yang nuntun Tuhan. Sampai di Rafidim itu yang nuntun Tuhan. Tapi nyatanya di Rafidim malah nggak ada air. Kekurangan air, saudara. Jadi kita harus belajar yang pertama. Dosa bisa mendatangkan penderitaan. Penderitaan belum tentu karena dosa, saudara. Bahkan juga yang ketiga. Visi, saudara. Itu juga melalui proses, saudara. Tidak setiap kali visi, wah lancar. Gak ada masalah, jalan terus. Visi Tuhan kadang-kadang ngalam mujizat, tapi ngalami kadang-kadang proses.